Sang Suratma, sosok sekretaris akhirat yang mencatat dosa dan kebaikan manusia di bumi. Sang Suratma atau nama lainnya Citragupta Kayasta bertugas mencatat semua perbuatan baik dan buruk manusia di sebuah buku atau lontar. Beliau sendiri sudah hafal apa yang dilakukan manusia selama di bumi. Jadi, manusia tidak akan ada celah untuk mengelak dari segala dosa-dosa yang diperbuat manusia selama ini. Nah, diibaratkan beliau seperti pengawas ujian yang diberikan amanat sama dewa untuk mengawasi semua pergerakan dan kelakuan manusia sampai ajal menjemputnya. Beliau dilukiskan sebagai seorang pria yang tengah duduk di depan sebuah buku besar atau berwujud seorang raksasa tua berjambul dan bertaring tajam sedang menulis di sebuah lontar. Asal-usul keberadaannya adalah untuk meringankan tugas Dewa Yama atau lebih dikenal dengan Dewa Kematian. Dewa Yama mulanya bertugas mencatat baik dan buruk perbuatan manusia semasa hidupnya. Lalu menentukan kemana tempat yang pas untuk ditempatkan, entah itu di surga maupun di neraka. Itu semua tergantung karma manusia. Terus, kok bisa sekarang diambil alih tugasnya oleh Sang Suratma? Jadi, begini kisahnya. Pada awalnya, Dewa Yama yang bertugas mengurus jiwa-jiwa yang sudah meninggal merasa kerepotan. Saking kreditnya, beliau pernah salah dengan menaikkan orang jahat ke swarga loka dan menceburkan orang baik ke neraka. Karena kesalahan yang fatal ini, Dewa Brahma murka. Untuk menghindari kejadian ini terulang kembali, Dewa Brahma akhirnya menciptakan Sang Suratma melalui sebuah tapa untuk membantu Dewa Yama agar dapat menjunjung tinggi keadilan di akhirat. Sehingga nantinya yang baik akan masuk surga dan yang jahat akan tercebur ke neraka. Nah, dalam perjalanan roh yang sudah meninggal, roh akan diadili di pengadilan akhirat. Para rencang akan membawa roh tersebut ke hadapan Sang Suratma. Lalu beliau langsung membacakan semua karma si mati dari buku Agra Samdani, buku besar yang berisi seluruh catatan perilaku manusia di dunia, dan Dewa Yama nanti akan memutuskan kemana jiwa itu akan pergi, entah ke surga atau ke neraka. Nah, hikmah yang bisa kita pelajari dari sosok Sang Suratma dan Dewa Yama, kita harus menjadikan momentum ini untuk selalu berbuat kebaikan, menolong sesama manusia. Nah, apakah para netizen enggan untuk membantu sesama? Pikirkanlah dari sekarang, karena tidak ada teori pasti agar kita bisa masuk surga. Memang banyak yang mengajarkan agar diwajibkan untuk selalu membantu sesama. Kalau membantu mencuri gimana? Apa masuk surga atau neraka? Camkan dari sekarang. Guru bergerak, Indonesia maju. Buah karya Gede Yudi Sumertayasa. Pendidikan kita telah jauh tertinggal hingga kita lupa untuk bergerak maju.
Sesungguhnya pendidikan kita sangatlah luar biasa. Andai saja kita kembali pada pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus terus berubah, tidak boleh statis. Menjawab segala tuntutan zaman. Setiap anak terlahir tidak ada yang sama. Inilah keberagaman yang harus kita hormati. Tapi kenapa kita perlakukan mereka sama? Memaksakan kehendak sesuai yang kita mau, sehingga tidak terbebas dari segala ikatan. Pendidikan bukan untuk memaksakan anak, melainkan untuk memerdekakan anak. Pendidikan membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Pendidikan haruslah mampu membuat anak memiliki kebahagiaan, kebijaksanaan, dan budi pekerti luhur. Kodrat alam dan kodrat zaman harus melandasi pendidikan Indonesia. Anak terlahir bukanlah seperti kertas kosong tanpa coretan yang bebas kita isi apa saja. Anak ibarat kertas putih dengan coretan samar-samar dan pendidikan yang berperan menebalkannya. Biarlah anak-anak berputar dan berkembang sesuai kodratnya. Karena masing-masing anak memiliki potensi dan keunikannya tersendiri. Jika anak itu ibarat tumbuh menjadi jagung, janganlah mengubah jagung menjadi padi. Tumbuhkanlah ia menjadi jagung yang berkualitas unggul. Itulah perumpamaan saat kita mendidik anak yang beragam. Anak-anak itu harus merdeka. Pendidikan harus memanusiakan manusia, memperkuat nilai kemanusiaan, dan tidak boleh lupa akan akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Biarkan mereka berkembang dan berkarya, menjadi anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Gaungkanlah asas Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak. Tidak meminta hak, namun berhamba pada anak. Pendidikan yang dilakukan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Mereka adalah harapan bangsa. Ingar susung tuludo di depan memberi teladan. Ing madia mangun karsa di tengah membangun semangat. Tut uri handayani di belakang memberi dorongan dan motivasi. Teruslah berkiprah menjadi guru penggerak berfilosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya mendorong peningkatan prestasi akademi anak, namun mendorong tumbuh kembang anak secara holistik. Tidak hanya mengajar dengan kreatif, namun menjadi pelatih bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Tidak hanya mengembangkan diri secara aktif, namun menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Tidak ada lagi memaksakan mereka belajar. Mulai kini, kita gaungkan Merdeka Belajar. Kobarkan semangat mendidik anak. Guru bergerak, Indonesia maju.